So I'm going to say kalau udah punya mimpi dan goal, tahu arahnya kemana, goal-goal kecil itu sebetulnya bisa dibangun. Dan sejauh mana kita mau berusaha, itu yang membedakan antara pasrah dan berserah. Gila, kita tuh udah numpuk barang berapa banyak. Dilihat dari segi fisik yang kita bisa lihat ya. Belum lagi emotional baggage yang kita bawa. Belum tentu kita bisa langsung lepas, tapi kita diingatkan sama si Agustinus Wibowo bahwa semakin jauh kamu melangkah, alangkah baiknya kalau baggage-baggage itu lebih banyak yang kamu lepas, supaya makin ringan lah kita berjalan. Jadi kamu mau personal branding, mau jadi terkenal, seterkenal apa dulu gitu. Mau seterkenal Raffi Ahmad secara nasional. Nah kalau gitu berarti banyak hal yang harus dilakukan dan harus kerja keras gitu. Atau cukup se-RT aja. Kalau se-RT aja kan usahanya nggak sebanyak Raffi Ahmad dong gitu. Jadi sebesar apa nih kita mau membesarkan diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa spesial. Dibilang seorang pengajar, iya. Voice over talent, iya. Host Baca Bari Indri di Inspigo, ya kan. Kemudian co-founder klub perempuan baca. Dan juga sebagai pengurus di IKAPI juga, wakil direktur untuk Borobudur Agency juga. Pokoknya ada kaitan sama komunikasi, sama literasi. Ya, ngeliatnya langsung Mbak Natali Indri. Apa kabar Mbak Natali? Hai Mas Ali, sehat. Thank you for having me. Senang banget Thank you. akhirnya bisa ngobrol ya. Thank you. Terakhir kali kan itu kita ketemu waktu di IBF. Iya, Tapi itu pun juga dengan kehektikan Iya. masing-masing, ya kan? udah padat banget. Mas Ali juga udah habis sesi langsung Ini lagi segala macam. kesana kesini. So, dan kemarin congratulations sekali lagi IBF kemarin. Thank you so juga, much for your luar help. biasa. Sangat fresh IBF Thank you. kemarin, dan insya Allah semakin sini semakin maju lagi ya. Dan thank you sekali lagi nih Mbak Indri sudah meluangkan waktu ke sini. Dengan senang hati. Kita mau mulai, soalnya kalau ngeliat Mbak Indri itu langsung literasi gitu, langsung yang terpikir adalah gitu, buku gitu dan ya? literasi Gitu ya. Dan awal mulanya jadi tertarik sama buku ataupun dunia literasi dan mungkin juga komunikasi, itu boleh cerita nggak? Iya, boleh. Jadi aku tuh lahir dan besar di Kota Malang, Jawa Timur, Mas. Karena kotanya kecil dan nggak banyak hiburan waktu kecil ya. Jadi sebenarnya aku tuh seneng banget, keluarga aku tuh sering merayakan selebrasi kecil gitu. Kayak misalnya naik kelas, ulang tahun, dan itu selalu visitnya ke toko buku. Tuh awal-awal, kalau aku bilang tuh masa PDKT dengan buku lah ya gitu. Jadi sama mama di Langan majalah, kan kita hidup di zaman-zaman majalah fisik kan, apapun ada majalahnya, musik ada, fashion ada, dan lain sebagainya, itu sangat menikmati. Habis itu ada ini lagi, rental buku ya nggak sih, komik itu kan kayaknya seneng banget baca, dan itu memang gak ada hiburan yang lain, jadi sangat menikmati itu. Lalu tapi itu aku bilang belum jadi momen yang bikin aku jatuh cinta sama buku. Nah, jatuh cinta sama buku itu, jadi aku kan siaran radio dari tahun 2004, dari zaman kuliah sampai 2018. Dari Malang aku menikah terus pindah ke Jakarta. Habis itu siaran lagi, siaran terus. Nah, ketemulah radio V Radio di MNC Radio Networks. Nah, di situ aku siaran dari 2012 sampai 2018. Nah, 2013 kalau nggak salah, kalau aku masih ingat ya, program director dan tim markomku itu bekerja sama dengan satu publisher. Kita sebut ya Gramedia. Terus dari situ mereka minta bahwa ada satu program yang khusus ngomongin tentang buku. Dan kebetulan aku yang ditunjuk menjadi hostnya dan produsernya. Oke, jalan nih. Seminggu sekali harus wawancara penulis untuk promosi bukunya. Nah, lama-kelamaan program itu kami buka untuk penerbit yang lain. Ketemulah teman-teman yang lain tuh, dari Bentang, dari Nura, dari Mizan, dari penerbit semuanya. Akhirnya kita ketemu. Nah, kebiasaan itu ternyata yang tadinya aku gak suka baca banget ya, biasa aja lah gitu ya Mas ya. Kenalan dengan buku waktu kecil oke, tapi jatuh cinta itu kan hal yang lain, right? Ketemu dengan buku yang terus aku bilang, wah gila juga ya, ternyata buku tuh bisa sebegininya mengubah pikiran kita dan lain-lain, apa yang kita pelajari tentang karakternya. Nah, disitulah aku merasa sejak dijalankan program V Book Club namanya, setiap hari Jumat 1 jam ngobrol dengan penulis, baca buku baru. Nah, di situ aku baru menemukan enjoyable moment, jatuh cinta dengan buku. Padahal awalnya nih Mas, kalau boleh cerita nih teman-teman, awalnya 3 bulan pertama tuh aku bilang
nggak harus kali ini baca bukunya, walaupun ketemu penulisnya gitu. Aku bilang, Heeh. kan aku nggak terlalu suka buku, satu, terus dua, gila kali mesti baca seminggu sekali, terus nyusun pertanyaan dan lain-lain, baca sinopsisnya aja lah gitu. Tapi lama-lama, kalau kita ketemu kayak gini Mas, kalau kita di on air dan off air, itu kan 70%-nya banyak waktu off air kan. Iya, iya. Nah itu mau ngomong apa sama penulis ini gitu. Jadi lama-lama I feel very stupid ya gitu. Kayak cuman bisa ngobrol di permukaan aja. Kayaknya nggak bisa gini deh. Akhirnya mulai pelan-pelan baca, dan ketemu buku-buku yang membuatku jatuh cinta dengan membaca. Gitu. Apa salah satu buku-buku awal yang bukan hanya menyelesaikan tapi akhirnya jatuh Iya. cinta sama buku itu? Nah ini aku masih ingat banget. Jadi bukunya judulnya Re, yang nulis Kang Maman Suherman. Jadi buku itu adalah kalau kalau dibilangnya Kang Maman ya. Jadi waktu itu Kang Maman lagi kuliah di kriminologi di UI dan dia menuliskan penelitiannya di tahun 80-an. Jadi itu kita dibawa masuk ke Jakarta tahun 80-an, tokoh utamanya perempuan namanya Re. Nah, dia ini pekerja seks komersil yang dari daerah udah hamil, ditinggal pacarnya, masuk ke ibu kota, nggak bisa lepas dari Mami Lani. Ya kan, dia kemudian masuk ke dalam dunia malam, jadi kupu-kupu malam, dia nggak bisa lepas dari itu. Mami Lani membiayai kelahiran, sampai akhirnya dia merasa hutang budi, dia melahirkan anaknya dititipkan ke orang lain untuk diasuh. Tapi karena waktu itu mungkin aku juga bacanya sampai gemeteran ya, dan page turner gitu. Mungkin karena aku juga ibu kali ya Mas Ali ya. Jadi aku tuh ngerasain gimana kamu dipisahkan dari anakmu sejak kamu dilahirkan. Dan si Re ini menganggap dirinya sangat kotor dengan pekerjaan yang dia lakukan. Tapi pada satu momen dia masih selalu mengirimkan uang hasil kerjanya buat menghidupi anaknya. Tapi jangan sampai tahu ya kalau aku adalah ibunya. Nah ada satu scene yang aku nggak bisa lupa sampai sekarang. Jadi si Herman ini dia ditemenin sama Herman. Herman ini melakukan penelitian dalam karakter tokoh di situ. Nemenin si Re untuk ngelihat anaknya di sekolah. Tapi karena satu Re ini nggak diketahui bahwa dia adalah ibunya dari si anak ini, ibu kandung, dan dia merasa sangat kotor dengan kehidupan malam sebagai kupu-kupu malam itu. Dia bilang sama si Herman, Herman, tolong titipkan peluk dan ciumku buat anakku. Nah itu aku udah wah gitu. Aku ngebayangin waktu itu aku masih punya anak yang kecil ya Mas. Dipisahin dari anak aja itu udah satu hal. Dan ini kamu melihat dia tumbuh di depan mata tapi nggak bisa memeluk dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu endingnya tragis tapi aku nggak mau kasih spoiler. Tapi itu adalah buku yang aku bilang wah gila ya. Kita bisa masuk ke dalam karakternya dan saat itu langsung mengubah, aku nggak bisa dan nggak akan pernah mau ngejudge orang lain dari luar dari keputusan-keputusan dia ambil karena mungkin aja mereka mengalami hal yang I don't know mungkin sangat berat gitu sehingga mereka nggak bisa keluar dari those circumstances yang membuat dia harus berada di lingkaran itu. Wow, ini salah satu bukti nyata betapa memekasnya menceritakan ulang itu bisa runut dan very engaging. Wow, masih keinget gitu kalau baca itu tuh memang beneran nggak bisa nutup. Abis itu aku cuman kayaknya nggak sampai 2 hari deh Mas baca buku itu. Ini tuh kayak terus aku juga ibu kan, jadi mungkin akan menyentil kita in some ways. Mungkin Mas Ali juga akan nemu-nemu buku kayak gitu kan. Tadi sebelum kita mulai rekaman, saya buka langsung. Sebulan itu berapa baca buku bayarin? Nah, sekarang karena ya repot sama anak-anak yang paling 7. Mas, Gen Z itu lebih banyak loh asli. Dan udah ada reading tracker segala. Nah aku tuh enggak tuh, purba aku. Aku 3 to 4 books a month lah kadang-kadang ya, sekitar segitu rata-rata. Karena Mas Ali lebih sibuk kali. Iya, kalau ibu itu namanya sibuk, ibu dan bekerja. Iya. So, luar biasa. Tapi sebelum lanjut itu belok sedikit ke soal komunikasi gitu. Juga sebagai penyiar juga dan ngajar komunikasi juga. Boleh cerita sedikit nggak itu awal masuk ke dunia komunikasi? Iya. Aku tuh sambil kuliah, terus ngelihat ada radio kampus. Tapi sebelum itu kita tumbuh di zaman dengerin radio kan ya. Sampai 24 jam dengerin radio gitu. Nah aku tuh orangnya yang sangat
kayaknya aku mau deh jadi bagian dari radio station, tapi bukan orang yang hanya mendengarkan. I want to be part of those station gitu. Nah itu tuh udah mulai aku pengen ini pengen itu gitu. Nah karena aku udah terlanjur ngambil IPA, biasa lah ya. IPA, IPS dan bahasa udah terlanjur ke sini jadi kuliah teknik. Tapi di teknik itu aku kuliahnya teknik teknik apa? sipil. Wow, oke. Habis itu tapi ada radio kampus. Nah, akhirnya pelarian ke situ lah hobi segala macam. Ternyata malah jauh lebih aktif di radio kampus. Jadi sampai lulus ya 2004 sampai seterusnya itu memang fokusnya di radio. Dan di radio itu kan kita secara tidak sengaja belajar berkomunikasi, right? Karena kita bertemu dengan narasumber, tamu, bagaimana menyusun kata-kata yang engaging dengan orang lain dan lain-lain. Nah itu aku terus pelajari sampai tadi 2018. 2018 nggak berhenti karena saat Tio, Dita dan Yoris bikin Inspigo, kemudian aku ditawari untuk bikin aja di versi podcastnya. Karena kan sekarang podcast lagi naik dan lain sebagainya. Kemudian si radio station ini berubah segmen, jadi otomatis program bukuku itu aku nggak mau ilangin gitu ya Mas. Jadi bagaimana nih aku bisa nggak ngajuin program buku ini untuk ada di podcast Inspigo? Oh silahkan bikin. Jadi 2018 juga masih lanjut sampai saat ini di Inspigo gitu. Jadi itu sebenarnya perjalanan yang tidak pernah berhenti, dan di 2023 aku memang dengan sengaja ngambil sertifikasi public speaking gitu. Karena aku tahu mungkin ada pihak-pihak yang akan jadi jauh lebih membutuhkan misalnya di korporasi misalnya, atau dengan bekal sertifikasi itu aku bisa membantu lebih banyak orang untuk bisa belajar komunikasi. Nah, pada saat yang sama berbarengan paralel dengan itu temanku bikin kelas penyiar Indonesia. Itu teman-teman lama di MNC gitu ya. Terus mereka bikin, terus akhirnya kita diajakin ngajar dong, ikut ngajar di sini. Akhirnya ketemulah ada kelas reguler yang untuk profesional, untuk ada yang mau jadi MC, presenter, dan lain-lain gitu ya. Kita belajar di kelas-kelas itu, kita sharing pengalaman dan ada modul-modulnya. Terus ada kelas kids. Nah, karena kelas kids tuh untuk voice over acting, untuk macam-macam, untuk mereka jadi lebih percaya diri. Intinya adalah mengajarkan mereka untuk lebih percaya diri pada saat berkomunikasi, tapi kita bungkus dengan topik-topik yang berbeda-beda. Ada saatnya mereka jadi MC presenter, voice over acting, voice over talent, terus kemudian mereka belajar soal podcast dan lain-lain. Jadi kita bungkus gitu. Nah, sejalan dengan itu, makin kesini aku makin banyak atau sering ngajarnya tuh di kelas anak-anak. Makanya sekarang juga ngajar ekstrakurikuler public speaking di Pratius School, di sekolah anakku. Jadi aku ngajar anak-anak elementary dari kelas 4 sampai 6. Kemudian anak-anak junior high dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Wow. Apa yang paling berbeda kalau ngajar buat public speaking dan komunikasi ini untuk yang dewasa sama yang anak-anak? Satu, tujuannya berbeda ya. Kalau anak-anak tuh kan kita melatih mereka untuk secara dalam kehidupan sehari-hari mereka terbiasa untuk berkomunikasi dengan baik. Even untuk menyampaikan pendapatnya saja, itu mesti kita trigger gitu. Nah, karena mereka hidup di dunia yang berbeda dengan dunia kita dulu. Sekarang tuh mereka sangat native dengan gadget dan smartphone. Mereka biasa nge-text gitu, ngomong sama mamanya mungkin lebih banyak teks atau nggak terungkapkan gitu ya Mas ya. Nah, ini yang kita coba untuk latih. Bahkan tidak hanya untuk kepentingan atau keperluan sekolah atau untuk presentasi di sekolah, tapi kita mengajarkan bagaimana caranya untuk punya positive values pada saat berkomunikasi, tidak menyinggung orang lain dan lain-lain. Nah, kalau korporasi kan dia lebih terstruktur ya gitu. Bagaimana mereka mengatasi konflik misalnya, bagaimana menyampaikan presentasi dengan lebih engaging misalnya gitu. Gimana caranya supaya aku bisa ngobrol dengan bos tapi casual, tapi pesannya itu dapat dalam kurun waktu yang singkat. Nah, itu cukup ada tujuannya. Kalau anak-anak nih dia lebih kita bawa lebih general untuk bagaimana sih mengkomunikasikan sesuatu dalam kepala kita dengan lebih baik. Dan tadi salah satunya sempat Mbak Indri bilang tentang kepercayaan diri gitu. Iya. Saya ini sharing, ini pendapat saya gitu ya. Kita bicara soal komunikasi atau public speaking gitu. Please sambil minum. Nggak nawarin minum sama gue. Duh. Langsung minum sendiri. Jadi aku berpendapat bahwa kalau kita bicara public speaking tuh teknik kan ada banyak ya, metode teknik ada sangat banyak.
dan seringkali ketika orang itu mungkin masih belum cukup comfortable, nyaman dengan diri dia, belum cukup pede juga, akhirnya menerap dua orang berbeda, yang satu sudah nyaman dengan diri dia, sudah cukup confident juga, yang satu lagi belum gitu ya. Nah, menerapkan teknik yang sama, hasilnya keluar bisa berbeda gitu. Nah, so it makes me think and believe juga bahwa tadi nggak cuma soal teknik ya, tadi kan yang Mbak Indri bilang soal kepercayaan diri itu. Nah, do you see the same gitu ya? Dan biasanya sih apa tantangan utamanya? Apakah memang soal kepercayaan diri atau ada faktor lain yang membuat yang sering menghambat orang untuk bisa lebih efektif dalam berkomunikasi atau bahkan public speaking tadi? Aku akan bilang mostly memang soal kepercayaan diri. Karena nggak dilatih kali ya. Kalau udah sering dilatih, kalau orang bilang tuh jam terbang, kalau udah terbiasa kan pasti juga akan terbiasa. Nah mungkin ini juga salah satunya adalah soal itu. Salah satunya ya Mas. Nah tapi kita sekarang lihat bahwa di social media itu banyak sekali konten-konten yang mengajarkan kita secara nggak langsung bagaimana cara bicara yang baik dan benar misalnya gitu ya. Kan ada yang memang ngobrolnya serius tapi formal tapi nyampe, ada yang caranya bercanda dulu, kan macam-macam ya, makin macam-macam. Nah itu menurut aku akan menambah atau mengurangi challenge yang kita punya tadi, supaya mereka bisa ngelihat ada banyak opsi gitu. Yang kamu lihat bahkan di social media, tempat kamu biasa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan itu mengajarkan kamu juga adalah cara untuk berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Kayak misalkan anakku kan udah 13 tahun ya. Dia kalau di rumah pasti punya waktu untuk scrolling ke Instagram dan TikTok walaupun waktunya dibatasin gitu misalnya. Tapi dari situ kan dia ngelihat konten-konten yang ini, sampai dia pernah ngomong waktu itu sama aku pengen deh bisa promoin produk beauty gitu misalnya, kayak dia gitu. Berarti kan dia sudah melihat ada contoh, misalnya ngomongnya intonasinya mesti menarik gitu ya. Berarti kamu nggak bisa nih Kak ngomong datar aja. Nah intonasinya coba kamu mainin misalnya. Ekspresinya juga penting. Nah challenge yang kita pikir tadi berhubungan dengan kepercayaan diri itu bisa dilatih juga kok melalui apa? Bikin konten misalnya di sosial media. Itu kan jadi jembatan sebetulnya supaya meningkatkan tadi ya jam terbangnya. Ketika jam terbangnya bertambah, ya makin terbiasalah itu dia. juga akan menambah kepercayaan diri. Iya. Karena Intinya sih harus latihan sih. Harus terbiasa. Gitu. Oke, bersih. Nah, sekarang belok lagi kembali ke literasi lagi. Oke. Salah satu yang Mbak Indri lakukan juga kan co-founding klub perempuan baca. Boleh cerita nggak what is perempuan baca? Why? Oke. Jadi perempuan baca itu dulu adalah anak dari ke kelompok atau komunitas perempuan yang lebih besar. Namanya Urban Women Book Club. Itu mungkin sekitar medio 2013-an waktu saya bikin program buku di radio. Terus saya nyari tuh komunitas buku apa ada nggak ya gitu supaya ini ngeling gitu. Ternyata waktu itu kalau dibandingin sekarang ya Mas, komunitas buku tuh kan banyak banget ya dan seru-seru lagi gitu kan. Dulu tuh masih jarang. Nah, adalah ini komunitas perempuan namanya Urban Women Book Club. Terus saya join. Abis itu usul ke foundernya, boleh nggak sih kita bikin book club di dalam komunitas ini? Oh boleh. Jadi dari situ kita udah mulai jalan tuh sebulan sekali bahas buku, walaupun yang ikut masih belum banyak dan lain-lain. Nah abis itu pandemi hits, abis itu foundernya bilang, gue udah nggak bisa nih nerusin si komunitas ini, Urban Women-nya nggak bisa. Abis itu aku bilang, boleh nggak kalau Urban Women Book Club-nya aku terusin, aku sendiri yang handle gitu ya, tapi kita bikin digital aja. Akhirnya diserahkanlah ke aku untuk lanjutin digital, tapi aku pengen lamanya tuh lebih merangkul semua perempuan di Indonesia, karena memang pada dasarnya komunitasnya udah perempuan nih gitu. Jadi aku memang meneruskan dari situ, tapi ingin merangkul lebih banyak. Akhirnya ngobrol dengan teman-teman yang udah lama join di situ, yang udah senior, akhirnya lahirlah nama Perempuan Baca yang masih kita maintain sampai dengan saat ini. Jadi masih ada kegiatan, masih sering ngumpul, ngobrolin buku. Dan kalau teman-teman perempuan tuh biasanya nggak ngobrolin buku aja ya, ngobrolin hidup. Jadi safe space buat kita semua untuk cerita, karena rentang usianya yang bergabung di situ juga gede banget Mas, dari Gen Z sampai
ibu-ibu yang udah punya cucu gitu. Hmm. Terus abis itu kita udah menikah, ada yang memilih untuk tidak menikah, macam-macam sekali backgroundnya. Jadi kita bisa belajar hidup dari perempuan baca. Dan kalau boleh tahu juga kenapa waktu di Urban Women Book Book Club club. itu eh, justru terpikir untuk membuat komunitas lagi di dalam situ. Urban Woman terus membuat komunitas lagi Urban Woman Book Club karena menurut aku buku itu adalah bagian yang tadi ya, karena aku udah nemu cintanya sama buku dan I can learn a lot from the books, dan aku juga belajar bahwa ternyata sebagai perempuan, spesifik sebagai perempuan tuh ada banyak hal yang karakter-karakter dalam tokoh buku misalnya yang bisa enrich our lives juga gitu, knowledge, dan menguatkan atau justru menguatkan peran sebagai ibu misalnya, sebagai wanita pekerja misalnya gitu. Dan itu sangat masuk ke dalam values-nya Urban Woman. Jadi aku bilang kenapa nggak kita tambahkan sub kegiatannya, Ya. tapi value-nya tetap sama. Jadi awalnya bukan Urban Women Book Club tapi Urban Women Iya aja. aja. Terus ada Mau menginisiasi yang book clubnya. Iya, Kemudian betul. setelah itu Urban Women udah berhenti, Mm-mm. si book clubnya tetap jalan dengan Yes, nama Perempuan perempuan Baca. baca I see. gitu. Jadi ada perjalanannya ternyata. Mbak Hendri, berkarir seperti itu bener nggak kalau saya bilang mungkin meskipun nanti bilang SMA-nya IPA, kerjanya ke teknik sipil gitu. Tapi apakah dari SMA atau mungkin dari kuliah itu memang sudah punya kecintaan sama dunia komunikasi gitu? Ya itu tadi sih, tubuhnya berbarengan sama pada saat siaran radio ya. I don't feel like I'm working. Jadi waktu pada SMA saat belum siaran. gitu ya? Belum. Waktu kuliah Iya. awalnya belum, tapi ketika Iya. menemukan radio itu baru mulai I see. Sempat ngerasa gini nggak? Salah jurusan nih gue, sempat ngerasa gitu nggak? Sempat ngerasa gitu, tapi akhirnya aku sendiri berpikir bahwa nggak ada ilmu yang nggak akan kepake kan, gitu. Di perkuliahan kita belajar segala macam hal-hal yang logisnya kepake, kecepatan berpikirnya kepake, gitu ya, teamworknya kepake. Jadi aku bilang ini bukan cuma soal soal subjek belajarnya apa gitu, tapi apa yang kita pelajari secara keseluruhan itu akan membentuk pemikiran kita jadi kayak gimana, lebih rigid, sipil ya, rigid dong, lebih rigid, lebih konkret, lebih tahu mau tujuannya ke depan apa, itu juga ditentukan dari periode masa kita belajar atau berkuliah gitu. Jadi aku bilang nggak ada sih salah jurusan. Kalau dulu mungkin akan berpikir demikian ya, tapi kalau sekarang itu tuh malah lasting long, malah berpikir tadi ya, logis, kecepatan berpikir, teamwork, tahu cara menentukan atau manage waktu dan lain-lain sebagainya, itu kita justru pelajari dari sisi perkuliahan yang nggak dipelajari secara akademis gitu. Jadi menurut aku. Oke. Dan jadi kan seiring berjalannya kuliah, karena mulai terlibat di radio, mulai semakin menemukan ingin berkarir di bidang apalah, bener Iya, betul. tapi kemudian ketika menjalani kan pasti banyak naik turunnya ya. Dan saya sempat baca wawancara Mbak Indri di IDN Tile Pro salah. Nah, if you don't mind me asking, saya tuh sempat baca di situ bahwa sekitar tahun 2015 itu disebutkan Mbak Indri bilang sempat kok rasanya kayak sempat kayak merasa kesepian, meskipun ya punya teman tapi tempat rame, tapi sempat merasa kesepian. Jadi ada masa down juga gitu kan. Do you mind sharing a little bit mengenai apa sih tantangan yang dihadapi gitu dalam hidup ya? Terus ini ngomongin hidup nih ya, Mas Ali. Iya, jadi kita selalu ada dalam fase naik turun ya. Kita bilang karirnya lagi naik, tapi hidupnya lagi turun, kita yang sendiri lagi down, dan lain-lain. Nah itu juga ngingetin aku sama buku nih Mas, ini ada kaitannya. Jadi at some point, selalu ada waktu kita merasa bahwa Tuhan itu nyuruh kita jalan di jalan yang sangat susah untuk dilewatin dan terjal. Waktu itu aku ngerasa bahwa ada masalah besar sekali sampai aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Di momen itu kayak nyari dari buku lah, dari macam-macam segala macam. Ketemulah bukunya Alchemist. Si Santiago ini kan sebenarnya pada dasarnya dia mengikuti jalannya, kayak ngikutin jalan air gitu ya.
Dia tidak pasrah tapi berserah. Dia tetap berusaha, right? Tapi dia berserah, ngikutin mau kemana nih, Tuhan mau nyuruh gue kemana gitu. Itu adalah perasaan yang sama yang aku rasain banget ketika aku pada saat itu down sekali, which I cannot tell you what it is gitu ya. Tapi ngerasanya udah kayak siapa nih yang bisa bantuin gue? Nggak ada manusia yang bisa bantuin gue. Jadi gue harus minta tolong sama siapa? Itu tuh di saat-saat itu, di momen itu tuh merasa bahwa yang Santiago lakukan adalah ngelihat bahwa Tuhan dan alam semesta itu akan membantu lo sebetulnya. Kalau lo gitu, ya kan? Kayak oke, lo sadar deh, lo tuh kebanyakan ngapain sih? Lo lari kali gitu. Apa nih yang lo kejar sampai lo kehilangan orang-orang yang secara detail memperhatikan misalnya gitu. Hal-hal kecil yang lo udah lewatkan. Coba deh lo ngelan dulu gitu. Coba lihat sekeliling. Kalau lo sebenarnya mengambang, lo akan lebih enteng karena lo tahu ada Tuhan di samping lo yang nggak akan meninggalkan lo kapan aja. Dan selama ini lo nggak merasa gitu. Selama ini merasa lo yang keren, lo yang hebat gitu. Jadi dari cerita itu, dari si alchemist itu aku ngerasa kayak dapet enlightenment lah ya gitu ya. Kan kita pasti ada satu momen dalam hidup yang kita akan ngerasain gitu. Jadi dari situ tuh aku ngerasa, oh, iya juga ya gitu. Jadi kalau mungkin fase hidup ya 20 sampai 30-an gitu. Mungkin akan ada orang-orang yang membagi fase hidup demikian menurut usia. Tapi fase hidupku tuh terbagi dari momen itu. Jadi fase sebelumnya mungkin ketika kau ditanya apa rahasia sukses karir gitu misalnya. Because I work hard gitu. Tapi setelah itu tuh bisa change ke Tuhan yang kasih aku kesempatan, kasih jalan. Dan ternyata aku dengan talent ini, dengan bakat ini bisa memaksimalkan itu. Tapi I forgot to put God at the first place di fase hidup sebelumnya. And then life hit me hard that way. Terus dari situ mulai shifting. So I've learned a lot from life dari fase itu. Dan buku itu membantu sekali. Dan there's a reason juga kenapa itu salah satu buku yang paling banyak cetak sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Ya. Itu nyentilnya bisa macam-macam kan dari setiap orang gitu. Tapi aku ngerasa itu tadi, kalau kita ngikutin arus sebenarnya gitu ya. Dan tapi ya tidak pasrah ya, berserah. Karena kita tahu ada Tuhan yang jagain, lo sebenarnya akan feel a little bit of peace on yourself gitu. Dan mungkin lo akan dicukupkan dengan itu. Boleh Mbak Iris ceritakan membedakannya antara pasrah dan berserah tadi? Pasrah itu enggak? Juga. Pasrah itu menurut aku ya, ini dari point of view aku. Pasrah tuh nggak ngapa-ngapain. Misalnya kita mau menuju ke satu tempat, ya udahlah nanti aja lah, nggak usah di planning, nggak usah direncanain, kita pasrah aja sama Tuhan, Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi kalau berserah itu masih ada hal-hal yang kita lakukan dan kita usahakan. Mas Ali bicara banyak lah soal manifesting, life purpose. Aku lebih senang kita punya tujuan, kebayang kita di mana secara visual manifesting dan getaran energi dan lain-lain gitu. Dan kita ngasih goal-goal kecil untuk menuju ke sana bagaimana, dibantu dengan manifesting itu, dibantu dengan doa kita, dibantu dengan berserah kita kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bantu, nanti Tuhan yang lancarkan, akan jauh lebih cepat nyampainya kepada tujuan itu daripada kita pasrah saja tidak melakukan apa-apa. Jadi menurut aku poinnya adalah di kitanya ya, kitanya juga mesti nggak pasif gitu. Iya, kitanya juga mesti aktif dong. Karena kita udah tahu sebetulnya mau ke arah mana kan gitu. Tujuannya kan udah jelas sebetulnya, ke depannya seberapa jauh, 3 kilo, 1 kilo. Dan mau kemana, mau ke depan itu tuh apa aja yang perlu dilakukan. Kan kita perlu punya plan. Ya. Dan semenjak itu, again, ada nggak hal-hal yang mungkin rutin Mbak Indri lakukan gitu ya, untuk menjaga tadi ya, apa namanya, feeling of it will be okay gitu, bahwa karena ada Tuhan gitu. Jadi yang
untuk menjaga tetap kita memprioritaskan karena kita manusia tempatnya lupa juga gitu kan. Tapi kadang ketika kita ingat kita memprioritaskan, and then it makes us feel that juga lebih Konten content. enough. Is there anything that you do on a regular basis? Konsistensi menurut aku beberapa hal ya. Satu, pasti cut off beberapa circle-circle yang tidak terlalu penting gitu. Keep it small. Kalau aku ya, mungkin akan works for somebody atau ada yang nggak cocok gitu. Tapi menurut aku, kalau yang aku jalanin adalah keep it small circle-nya. Jadi kita tahu siapa yang benar-benar kita percaya dan akan membantu kita untuk level up gitu, bukan level it down. Gitu ya. Itu menjaga kita dari banyaknya influence yang macam-macam gitu ya, Mas. Terus abis itu baca ya. Aku tuh karena tergantung ya, mungkin kita hobinya apa gitu. Kalau aku memang dari buku itu, dari si Alchemist, pasti akan nyari buku-buku yang sejenis, yang ngademin hati gitu ya kan. Pasti yang berkutat dengan itu. Baca buku-bukunya Pak Haidar, Fadin Faiz gitu ya. Ya pasti akan nemu lah rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi temukan apa yang bikin kamu jadi ngerasa bahwa kamu nggak jauh dari hobi, yang melakukan hal yang kamu suka, tapi kamu dapat wisdomnya. Nah itu tuh, wisdom ini kan sebenarnya agak-agak tricky ya Mas. Kadang-kadang kita bisa dapat wisdom itu dari pengalaman, dari mentor, dari apapun lah, dari kita dengerin lagu, nah kalau aku tuh banyak kan aku yang nyari. Jadi tadi balik lagi ke aktif tadi ya. Emang nyari, memang berusaha untuk mengelilingi diri dengan itu semua. Dan shower yourself with those things gitu. Memang patut diusahain sih, tapi you'll find a way lah. Saya jadi terpikir, aku teringat pernah ada yang tanya, gimana saya bisa dapetin orang-orang, ada yang punya circle positif gitu, dan orang-orang terdekatnya positif gitu. Tapi nggak semua orang seperti itu. Terus saya jadi terpikir, saya bilang true ya, memang betul nggak semua orang lingkungan sekitarnya sepositif itu. Tapi kayak di zaman sekarang dengan konten-konten digital ini, kita bisa tetap punya circle positif gitu, meskipun nggak bentuknya tektokan ya, tetapi kan si message yang kita harapkan datang dari si circle positif itu bisa tetap datang dengan kita berteman dengan konten-konten, dengan orang-orang yang kontennya juga membantu kita, apakah lewat podcastnya atau lewat dengerin obrolannya, dengerin ya lihat konten, atau tadi ya baca bukunya, apapun itu. Jadi kita jadi kayak rasanya kayak jadi berteman gitu sama orang-orang itu. Ya pure intention dengan manusianya gitu kan ya, dengan manusianya. Kemarin aku bahas buku AI juga waktu aku ada interview di Inspigo, itu juga hal-hal yang sering kita lupa adalah bahwa kadang-kadang tuh kita tuh nggak sadar kita yang terseret sama algoritmanya. Gitu. Kita tidak berkomunikasi dengan manusianya lagi, which is yang harus kita tingkatkan adalah komunikasi dengan si manusianya gitu. Jadi ya boleh-boleh aja bersosial media karena itu mungkin jadi playground yang menyenangkan gitu sekarang dan sangat mudah diakses gitu. Tapi jangan lupa, jangan hanya ngikutin tren misalnya, jangan hanya ngikutin algoritmanya dan kita lose connection dengan humannya gitu. Ya sebisa mungkin kan misalnya kita bisa tulis komen setelah nonton kontennya dia selama 1 menit penuh, bukan cuman partially gitu ya. Lalu mengungkapkan komentar kita dengan tulus, atau kita memuji. Jadi itu kan sebenarnya koneksi yang bisa kita bangun juga lewat digital, dunia digital gitu. Nah, betul. Saya dulu pernah. Sorry, jadi gue ngomong. Nggak apa-apa dong. Tapi teringat. Iya. Triggers. Dulu saya tuh pernah baca satu buku tentang business culture yang menurut saya luar biasa bagus. Judulnya Built on Value. Dan kok sekarang jadi nggak beli nama penulisnya. Paling nggak enak kalau lupa nama penulisnya. Iya, nanggung ya. Tapi nanti kita carilah. Built on Value. Built on Value. Boleh nggak? Karena boleh. Jadi sambil. Tapi jadi aku bercerita. Jadi buku itu begitu begitu memorable-nya. Ini dia. Siapa tuh? Ann Rhodes. Ann Rhodes. Nah, Built on Value. Built on Values. Nah, jadi aku sampai akhirnya membuat satu video, udah lama banget, mungkin 17 tahun lalu. Oh wow. Lama lah. Aku membuat klasik. video
yang literally pesan buat si Anne Rhodes ini gitu. Oke. Wow. Buat video pesan buat si Anne Rhodes ini just to say thank you gitu. Jadi bukan lagi teks, tapi aku buat video to say thank you, buku ini luar biasa gitu. Dah, itu aja. Terus karena ada email di belakang bukunya kan, kontak apa Iya, gitu. iya. Terus I want to say thank you, gimana sampai aku kasih link videonya gitu. Nah, dan tahu-tahu timnya ngontak balik. Timnya ngontak balik. Dan akhirnya then we have a relationship gitu. Dari situ. Bahkan kita sempat kolaborasi juga, dan itu mengingatkan Amazing. yang tadi Mbak Eri bilang. Jadi just ya karya seorang orang ya, meskipun nggak berharap ayo dong dipuji dong karya gue, Iya, nggak kayak iya, gitu, tapi ketika Iya, ada komplimen datang, kita kan pasti juga akan Iya. ikut senang juga gitu. betul, betul. Nah, dan even bentuknya tadi komen Iya, tadi gitu, no iya. matter what, itu it makes a difference gitu. Iya, dan itu true connection kan, Iya. from human to human gitu. Jadi ada apresiasi lah gitu. Iya, apresiasi itu menurut saya penting, Yes. luar biasa. Mm-mm. Thank you for saying, jadi Yes. keinget itu tuh. Dan by the way itu buku keren. Wah, itu keren Nah, banget. Apa tadi build on value. on values. Oke. Tadi udah banyak dapat rekomendasi buku. Jadi dicatat tambahan. Oke, kemudian kalau bicara buku tadi mulai abis itu tadi kan bilang mulai baca tuh buku-buku yang temanya tadi termasuk bukunya Pak Haidar, bukunya Pak Faiz, Pak Farid Faiz gitu. Any particular titles gak yang teringat, yang atau nggak harus bukunya Pak Haidar sama Pak Faiz, buku lain lah yang terlintas dalam pikiranku ya sampai saat ini. Itu waktu itu dalam masa pencarian itu ya, banyak banget yang dibaca. Itu ada bukunya Agustinus Wibowo, Titik Nol, terus Dalai Lama, if I'm not mistaken, Finding Happiness or something like that gitu. Terus God-nya Reza Aslan, terus macam-macam sih Mas. Yang aku bisa ingat mungkin beberapa di antaranya. Aku ingat ada quotes. Ada quotes meaningful. Ada quotesnya Agustinus Wibowo, karena dia kan penulis perjalanan ya. Kalau nggak salah ada bukunya yang sama Mizan, Kita dan Mereka. Itu aku belum habis. Jadi curhat. Tapi itu menarik. Jadi Agustinus Wibowo bilang, mungkin kata-katanya nggak akan persis, tapi dia bilang karena dia perjalanan dan membawa beban yang dia mesti bawa, ya baju lah apa segala macam. Semakin jauh kita melangkah, sebetulnya beban yang kita bawa itu harusnya makin sedikit, bukan makin banyak. Kadang-kadang kita masukin entah apa, ya. Baggage-nya kita tuh berat gitu. Makin banyak yang kita raih, makin banyak yang pengen kita masukin, tapi kita lupa untuk melepas. Itu aku nggak bisa lupa. Jadi semakin jauh, mungkin semakin tua, mungkin semakin jauh fase hidup kita berjalan gitu ya. Mungkin semakin banyak perlu kita melepaskan gitu. Banyak hal kan, nggak cuma fisik ya, nggak cuma barang-barang misalnya gitu. Itu juga ada bukunya Mbak Desi Anwar, Hidup Sederhana, A Simple Life, itu juga aku juga suka buku-buku itu. Jadi ya itu tadi mengingatkan, gila kita tuh numpuk barang berapa banyak. Dilihat dari segi fisik yang kita bisa lihat ya. Belum lagi emotional baggage yang kita bawa. Belum tentu kita bisa langsung lepas, tapi kita diingatkan sama si Agustinus Wibowo bahwa semakin jauh kamu melangkah, alangkah baiknya kalau baggage itu lebih banyak yang kamu lepas, supaya makin ringan lah kita berjalan. Jadi, oke. Even termasuk orang tadi ya kan? Iya. Tadi Mbak bilang, kan makin tua makin circle kita makin kecil kan. Gitu. Saya ingat si Ayu Kartika Dewi kan bilang audit pertemanan, bilang itu tuh very interesting. Iya betul. Sama ini juga kali ya. Aku tuh jadi ingat ini Mas. Tadi kita ngomongin soal syarat algoritma. Aku tuh kita suka baca buku. Kadang-kadang ada buku-buku yang langsung manggil, bikin deh konten ini gitu. Bikin deh konten ini. Kalau ngikutin jalur algoritma, mesti posting tiap hari kali gitu. Di hari yang sama, misalnya di ini supaya kamu lebih banyak followersnya, nanti akan follow aku for more, jangan lupa untuk kayak gitu. Nah itu tuh aku mencoba untuk tidak terikut. Jadi kalau aku selesai baca buku, ada buku yang manggil untuk dibikin konten, ada buku yang enggak. Ada saatnya anakku lebih manggil duluan, mami apa segala macam, nggak sempet ya udah nanti gitu. Jadi nggak ngikutin ke sana. Kalau sempet, kalau oke, ayo bikin. Kalau enggak ya nanti aja gitu. No pressure lah pokoknya. Iya gitu.
Aku baru sharing ke berapa belum lama kan kebetulan sekitar beberapa bulan lalu aku mulai bikin konten Wednesday WTF Apa tuh? gitu. What to forgive. Oh, wow. Em, Terus jadi bentuk karosel gitu. Buat setiap hari Rabu kan Wednesday gitu. Terus jalan. Pas udah jalan mungkin berapa 8 pas 7 per 8 per 9 habis itu aku lupa. Kok jadi kayak beban ya tiap mendekati hari Rabu ya. Jadi begitu rasanya udah nggak sempat. Jadi kenapa kayak harus kayak gue jadi kayak punya utang. Iya. And then I just leave it dah saya gitu. Ya, tapi karena kayak tadi Mbak Indri bilang itu kayak gitu jadi ngerasa kayak ini kan this is my platform mau dia tak tidak harus mau ya orang mau lihat alhamdulillah orang ya udah gitu. It's just a place to express aja gitu. Betul. Kayak ada waktu itu pernah ngobrol sama coach of personal branding, Mas Suluh, if I'm not mistaken. Jadi beliau juga nulis buku. Terus beliau bilang karena punya banyak klien gitu, dia sering nanya, jadi kamu mau personal branding, mau jadi terkenal, seterkenal apa dulu gitu. Mau terkenal Raffi Ahmad secara nasional. Nah kalau gitu berarti banyak hal yang harus dilakukan dan harus kerja keras gitu. Atau cukup se-RT aja. Kalau se-RT aja kan usahanya nggak sebanyak Raffi Ahmad dong gitu. Jadi sebesar apa nih kita mau membesarkan diri kita gitu, consciously gitu ya. Nah kalau aku tuh ya tadi ya segini cukup, follower di bawah 10.000 nggak masalah gitu. Yang penting bisa berdampak di kehidupan nyatanya, ada komunitas yang dibangun, walaupun kita cuma sebulan sekali ketemu misalnya gitu ya, tapi kita close as a friends. Ya kan, siapa yang butuh support kita support, sebisa mungkin kita kasih ya give and take lah Mas Ali gitu. Ada kalanya kita bisa membantu, ada kalanya kita yang perlu dibantu gitu ya. Nah kalau tadi bilang misalnya contoh di RT aja mau nasional, maka kalau antara mau se-RT aja atau mau nasional kan butuh usahanya berbeda. Iya. And even before that adalah why gitu kan. Kenapa sih? Iya, kenapa lu mau? Gitu kan? Nah kalau Mbak Indri, why you do what you do? Because I love it. Yang tadi aku bilang di awal, jadi aku tuh udah nemu pattern bahwa aku tidak merasa bekerja ketika aku bekerja. Mulai dari radio, bayangin aja dari tahun 2004 sampai 2018, and I love doing it. Nah begitu masuk literasi juga hal yang sama gitu. Jadi literasi itu kan sebenarnya adalah gabungan antara aku nge-MC dan berkomunikasi di radio. Terus ini tinggal subjeknya aja diganti buku gitu. Dan dari situ jalan terus gitu Mas, ya kan? Ngobrol sama penulis, terus akhirnya teman-teman penerbit Mbak Indri moderatorin, MC-in gitu. Ketemu sama penulis, menyenangkan sekali dan I don't feel like I'm working. I'm reading, dibayar, ketemu sama penulisnya gitu. Ya, I love it gitu. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, jadi pengen tahu dalamannya industri buku tuh kayak gimana. Terus akhirnya 2023 I volunteer myself to Pak Nung di Borobudur. Pak Nung, saya mau tahu dong sebenarnya ini tuh apa sih yang melatar belakangi buku-buku Indonesia dibeli hak ciptanya di luar negeri, apa yang melatar belakang dan bagaimana ini bisa terjadi. I volunteer myself, Bapak nggak usah bayar saya hanya mau belajar, saya bantuin Pak Nung di IRF Indonesia Rights Fair tahun 2023. 2024 akhir ya atau 2025 ternyata ada program promotor sastra yang dibikin sama Kementerian Kebudayaan. Ini masih inline kan. Akhirnya aku berani daftar dari 90 orang diambil 15 orang dari seluruh Indonesia. Harapannya adalah untuk mencetak lebih banyak literary agent di Indonesia untuk memasarkan buku-buku tadi ke kancah global. Akhirnya ya tadi kebentuklah benang. Akhirnya sekarang di Borobudur. So I'm going to say kalau udah punya mimpi dan goal, tahu arahnya kemana, goal-goal kecil itu sebetulnya bisa dibangun. Dan sejauh mana kita mau berusaha, itu yang membedakan antara pasrah dan berserah. Celep. Sejauh mana kita mau berusaha, itu yang membedakan antara pasrah dan berserah. Karena tadi ada kalau berserah itu tetap aktif. Iya. Tuhan yang bantu, Tuhan yang mudahkan, yes. Tapi kalau pasrah kan nggak ngapa-ngapain, nanti Tuhan yang bantu, tapi kita ngapain? Nah, kayak ada kisah yang
orang yang dalam kondisi ini ceritanya versi ada macam-macam satu Iya, iya. adalah yang kebanjiran terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan apa tolong saya, itu pernah dengar ya Iya. apa, terus ada orang datang pakai perahu, enggak nanti saya dibantu Nanti Tuhan, terus ada orang lagi datang, enggak nanti saya dibantu, akhirnya sampai datang dia meninggal, pas pas meninggal Tuhan kata kamu bantu saya, itu kan saya dikirim bantuan kan, Iya, pasif aja gitu kan. iya betul. So I think saya jadi menghubungkan itu antara pasrah dan Berserah. berserah tadi gitu kan. Kalau pasrah ya akhirnya seperti itu Iya. kan, tapi kalau berserah apa yang datang kita still take action Iya, gitu kan. take action. Kemudian lah jadi kalau bicara literary agency gitu ya, sejauh ini yang Mbak Hendri lihat buku-buku Indonesia dan apa namanya kans buku-buku kita tuh untuk juga bisa masuk lebih banyak masuk di apa literasi secara global gitu, itu seperti apa? Iya, iya, iya. Ini aku juga masih dalam proses belajar ya. Kalau dilihat dari kacamata yang kita udah pelajarin dan dari data-datanya Borobudur Agency, itu buku anak ambil part atau porsi yang lebih besar karena berkaitan dengan possibility teknisnya. Dia kalau diterjemahkan nggak terlalu banyak halamannya, biayanya. Jadi kalau dikirimin distribusi juga nggak terlalu tebel kayak gitu ya Mas. Itu kan berhubungan dengan bagaimana bisnis ini nantinya akan berjalan gitu. Tapi kemudian juga kita ngelihat ada karya-karya sastra yang berhubungan dengan historical misalnya. Itu Asia suka sekali. Kita ketemu dengan beberapa kali dengan teman-teman penerbit Malaysia, mereka suka dengan historical fiction Indonesia. Misalnya Gadis Kretek katakan gitu ya. Itu kan waktu itu tahun 2023 itu terjual ke Filipina, Malaysia dan Thailand, 3 negara sekaligus karena juga ada faktor ada filmnya di Netflix. Nah gitu. Jadi tidak lepas dari hal-hal teknis yang melingkupi karya tersebut. Nah sekarang ini kan kolaborasinya makin foster ya harapannya gitu. Jadi mungkin akan bisa membantu kalau ada misalnya apa Nawila deh sekarang udah mau ada filmnya. Ketika kita tawarkan justru akan lebih punya nilai jual kan yang tinggi. Selain misalnya kontennya memang juga bagus gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih yang kita kepengen juga untuk. Jadi ada kolaborasi antara misalnya industri film dan industri buku misalnya gitu. Jadi supaya kita bisa secara ekosistem bisa membantu penjualan karya ini kemana-mana. Makanya kemarin di IBF tuh kita pengen sekali menghubungkan keduanya. Itu adalah usaha tahun pertama, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan juga jadi lebih solid gitu ya. Ada film-film yang memang based on the book dan makin banyak kan Mas sekarang ya kan. Worldwide juga kan makin banyak gitu. Dan juga terbantu juga dengan berkembangnya ekosistem perfilman di Indonesia juga gitu, sehingga membuka banyak kesempatan untuk buku-buku lokal untuk di apa istilahnya alih wahana. Iya gitu. Belum lagi kita mikirin musikal misalnya gitu kan. Kemarin ada musikal Propertas gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi bentuk-bentuk kesenian yang lain itu menarik sekali. Ya. Memang kita melihatnya sebagai sebuah IP lah, cuma satu produk aja. Gitu. Yes. That's true. Dan kalau bicara mengenai dunia literasi di Indonesia sendiri, kondisinya dari perspektif Mbak Eli sekarang seperti apa? Aku sih optimis ya Mas. Mas Ali ngeliatnya gimana? Nanti mungkin kita boleh tukar pendapat ya. Karena kita tuh selalu berkutat sama survei UNESCO 2012, 1 dari 1.000 orang, hanya 1 yang suka membaca. Tapi kan sebetulnya Perpusnas itu tahun 2024 dia bikin survei nasional, tingkat kegemaran membaca nasional kita itu tingkatnya menengah. 70-an 4 sekian poinnya, dan paling banyak itu di Jogja. Nah kalau kita lihat kenyataannya di Jogja itu kan banyak komunitas, banyak toko buku indie, udah mulai hidup dan lain-lain. Nah mungkin kita bisa foster di situ kali ya. Jadi selain kita ngelihat secara worldwide kita ada di mana, tapi menurut aku kita perlu untuk ekskalasi apa yang udah kita punya di dalam negeri, di lokal kita, dan itu banyak yang akan bersedia membantu. Bayangin aja sekarang kalau dibandingin dari zaman dulu 2013 ke 2000 sekarang, kayaknya masa pandemi ya Mas ya, banyak komunitas yang mulai bermunculan ya kan. Dari pandemi itu BookTok muncul, Bookstagram muncul, penjualan meningkat dan lain-lain, itu kan mempengaruhi. Jadi aku sangat optimis ngelihat gimana Gen Z ini, generasi millennials dan generasi muda yang mulai sangat suka membaca, itu mereka mau volunteering untuk menghidupkan ekosistem perbukuan ini. Asal tadi ya buku bajakan diberesin. Kalau pemerintah mau bantuin untuk kayak di Malaysia kasih
kucuran dana untuk dana untuk beli buku setiap bulan bagi pelajarnya, it's gonna be awesome. Ya saya pun melihatnya juga at least yang semakin terlihatnya ya, kalau indikasi ada, tapi at least semakin terlihatnya 2 tahun terakhir itu semakin terlihat banget saya melihat gitu. See? Even silent reading itu pun juga semakin menjamur, which is Dan very good. bisa ratusan orang yang ikut kan, gila kan? Bahkan membayar loh ya. Iya, itu keren banget loh. Makanya masuknya buku sebagai aktivitas membaca sebagai lifestyle itu nggak bisa dipisahkan. Nggak kayak orang baca buku makin keren misalnya, dia bisa keep up, tapi dia bisa kritis, dia bisa itu why not gitu kan? Ya, mungkin satu yang saat ini saya terpikir juga yang challenge lah ya adalah kemerataannya aja. Iya. Akses terhadap buku maksudnya. Aksesnya terhadap buku itu yang mungkin menjadi salah satu tantangan, karena antara yang di Indonesia bagian barat dengan bagian timur itu kalau kita bicara produksinya penerbitan dan seterusnya itu kan lebih banyak di bagian barat gitu. Nah, sedangkan untuk mendistribusikan ke sana juga biayanya juga tidak murah gitu. Jadi itu menjadi salah satu event kita pun di BIN juga. Ya kita berusaha sebaik mungkin juga ya, untuk bisa lebih memeratakan itu. Betul. Kita berkeliling dengan dari satu istilahnya gudang buku keliling gitu kan. Iya. Jadi out of the books. Iya, out of the books. Tapi kita benar-benar keliling gitu, masuk ke kota-kota yang dan responnya luar biasa positif gitu. Cuman ya kita ingin nanti juga nggak cuma kita sampai sejauh yang di Indonesia Tengah kan, sampai ke timur. Belum gitu, tapi kita juga bisa lebih. Tapi memang challenge-nya di distribusi ya. Yes. Hopefully bisa teratasi itu ya. Dengan berbagai bentuk-bentuk kolaborasi juga. Iya, gitu. Betul. Itu dia. Ada berkolaborasi. Iya. Makanya sekarang banyak toko buku indie yang muncul di berbagai kota-kota kecil tuh menurut aku keren banget sih, ya kan? Tinggal gimana caranya kita misalnya bantu lewat sosial media juga, mereka sering banget open call misalnya mau kirim buku ke sini gitu kan. Kita juga biasanya sering lewat Perempuan Baca donasi buku ke sekolah misalnya gitu untuk mereka baca. Jadi kita pengen menjangkau yang tadi aku bilang ke seluruh Indonesia lah gitu ya, di mana yang tidak hanya ada komunitas-komunitas perempuannya, tapi mungkin bisa membantu dari sekolah atau dari berbagai kegiatan yang bisa kita support. Itu true. Even kayak sekarang saya juga sangat senang banget lihat yang dilakukan sama Gramedia dengan Jalma. Dan sekarang mau buka lagi Jalma di Semarang ya kalau nggak salah ya. Bener nggak teman-teman Gramedia Semarang ya? Aku juga kemarin cuma lihat posternya, kayaknya cuma sekilas, belum tahu. Karena itu kan juga punya peran juga untuk terkait tadi lifestyle. Ini sangat ingat kayak ke Gramedia zaman waktu masih kecil dulu tuh kan orang duduk baca buku gitu kan. Sekarang lagi tuh senang gitu. Iya betul. Berarti angkatannya sama nih. Udah tua maksudnya. Kalau udah bicara rental buku lah udah berarti ya. Nah Henry, thank you so much. Sure. Saya masih ada sedikit pertanyaan gitu ya. Kalau selain buku, film juga? Suka, tapi sekarang tuh ya itu ya balik lagi ke waktu ya. Jadi paling nungguin. Lebih banyak waktu untuk ke buku, kalau lebih lama baca buku daripada film. Iya, tapi I don't know ya, jadi habit kali ya. Aku tuh kadang-kadang sekarang tuh kalau film series tuh kayak sering oke, ini kayaknya perlu waktu lama, berapa episode? 12. Oh, ntar dulu gitu ya. Tapi kalau baca kan bisa di mana aja, misalnya kayak di lagi jalan, di transport umum gitu sambil baca. Baca buku terus baca. Gitu kan bisa dicicil gitu. Kalau nonton film agak susah, tapi ya I love it. Kalau film tapi ada nggak yang nggak harus kayak favorit cuma 1, 2, 3, tapi yang very memorable. Apa ya? Yang terlintas dalam kepalaku kali ya sekarang saat ini, karena fenomena Bridgerton ini naik kan dari buku ke seriesnya bahkan dipotong dan orang mau nungguin gitu. Tunggu bulan depan. Ini menurut aku nggak tahu ya, ini cara marketing yang oke dan membumingkan lagi bukunya. Begitu filmnya atau seriesnya naik, orang pengen baca lagi bukunya. Kayak kita nonton Dune deh misalnya gitu ya. Jadi pengen baca sebelum dia nomor 2-nya keluar, aku pengen beli dulu bukunya gitu. Jadi mungkin lebih ke itu sih.
balik lagi ke buku ya. Terus juga gitu tuh. Iya kan. Nah sekarang Laut Bercerita misalnya mau dibikin buku, orang juga jadinya hype lagi kan. Jadi pengen tahu kalau dari film pendek terus ke film panjang, terus dari bukunya kayak gitu mau jadi kayak gimana ya. Jadi selalu ada imajinasi yang kayak gimana ya. Misalnya Dan Brown dibikin yang film baru, juga jadi penasaran gitu. Lebih ke kayak gitu-gitu. Kalau sekarang ke buku gitu ya. Kalau buku yang fiksi deh, apa ya? Yang teringat aja gitu Yang ya. teringat ya. Yang memorable gitu. Selain tadi tentunya Ray. Aku lagi baca ulang. Tadi Mas Ali juga baca ulang. Apa tadi bukunya? Filsafat Punya Bakat. Filsafat Punya Bakat. Om Piring. Aku baca lagi bukunya Ayu Utami, Saman, Duologi, dan Larung. Sekarang lagi ke Larung. Jadi waktu itu baca Saman kayak udah lama. Tadi ya Mas, kayak waktu itu bacanya kurang khusyuk deh gitu. Jadi sekarang kayak pengen baca lagi. Itu menurut aku seru banget. Jadi ngikutin Saman ini kan aktivis yang melarikan pelarian politik yang akhirnya dia sebetulnya dia membela masyarakat yang punya perkebunan karet. Kemudian dipaksa oleh pemerintahan waktu itu Orde Baru untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Terjadilah kekerasan dan lain sebagainya. Dia jadi orang yang diburu oleh aparat dan intel. Dia dibantu oleh teman-temannya. Keempat-empatnya adalah perempuan, which is I really love. Apa yang Ayu Utami coba sampaikan di situ. 4 orang ini membantu Saman untuk lari ke Amerika, karena kalau enggak dia akan diciduk gitu. Nah, tapi mereka tetap bergerak dari situ. Ada yang bikin aliansi jurnalis independen karena beberapa surat kabar di Bredel dan lain-lain. Itu sangat menggambarkan bagaimana situasi menjelang reformasi. Dan menariknya yang aku baca sekarang itu adalah beberapa bulan setelah Saman dirilis, Orde Baru lengser. Gitu. Jadi momennya sangat berkaitan. Nah, tapi di situ dari cerita itu yang lebih menarik adalah karena aku merasa Ayu Utami memaksa kita untuk berpikir lagi ulang tentang satu represi pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, tapi juga soal kekuasaan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan, kemudian mereframe ulang lagi kehidupan kita secara general dan romansa dan lain-lain. Itu menurut aku it's a great book to read. Saman dan Larung. Oke. Kalau yang plus tadi kan juga Alchemist ya tadi kan. Iya. Kalau yang non fiksi yang lagi dibaca. Enggak yang membekas sekali lah. Nggak harus yang lagi dibaca. Non fiksi. Tapi sebentar, aku lagi keinget tadi fiksi itu buku-bukunya Pak Mokhtar Lubis sama ateisnya Adiat Miharja, itu juga fabulous. Walaupun terbit tahun 80-an gitu ya Mas, tapi still relevant until now. Banyak buku yang lama sekali masih sangat. Pergolakan batinnya itu ya, kayak masih sampai sekarang. Kalau non fiksi, aku tuh selalu suka baca tulisannya Mbak Di Lestari. Belakangan dia menerbitkan buku bersama dengan almarhum Reza Gunawan, judulnya Selaras gitu. Dan itu menurutku helpful sekali. Karena kita memahami hidup dari sisi atau sudut pandang holistik ya, gitu. Jadi yang tadi aku bilang kalau ada fase-fase kita berat gitu, mungkin bisa kembali dengan cara kalau ini point of view-nya mindfulness gitu. Dan tulisan menariknya buku ini menurut aku adalah karena Mbak Di itu adalah menjadi jembatan antara tulisan-tulisan Mas Reza dari satu bab ke bab yang lainnya. Mas Ali udah baca pasti? Enggak. Nah, ya kan? Itu menarik tuh menurut aku. Jadi ada dua suara, yang satu filosofis, yang satu grounded di mindful. Gimana menurut Mas Ali buku itu? Yes, I agree. Itu buku sebetulnya judulnya itu benar-benar menggambarkan itu dua suara tapi align. Gitu. Itu tuh yang aku rasakan seperti itu dan dibilang comforting tapi it's not about comforting juga. Tapi lebih kepada menunjukkan gitu kita as it is gitu. Gitu. Aku merasanya gitu buku itu. I think going back to ourselves di tengah keriuhan macam-macam ini ya. I don't know, political issues, digital, social media, dunia social media, dunia digital dan lain-lain. Itu kan riuh sekali gitu ya kan Mas. Akan sangat baik kalau kita bisa tahu diri kita yang sebenarnya tuh
siapa. Aku tuh kadang-kadang sempat kepikiran ya, bagaimana kalau, kan orang tuh kadang-kadang suka nge-frame bahwa apa yang kita tampilkan di sosial media itu nggak semuanya benar. What if kalau semua yang kita tampilkan tuh justru adalah kita yang sebenarnya? It can be both, right? Yeah. Gitu. Jadi just be you. Oh. Apa yang mau kita sampaikan di situ ya memang itulah kita gitu. Dan kenapa kita nggak mengarah ke arah sana? It's going back to yourself and you can be publicly seen and then orang lain mungkin bisa terinspirasi. It's a win-win. Nah, kembali kepada tadi, how comfortable are you Yeah, with yourself. with yourself gitu kan. Yeah. Last question. Ya. Duh, kok jadi deg-degan. Dan ini selalu aku tanyakan juga sih. Oh, okay. Dari semua yang kita obrolkan dan apa yang sudah Mbak Indri share tadi, ada nggak hal yang sebetulnya penting untuk disampaikan tapi belum tersampaikan karena aku belum nanya? Apa ya, Mas? Kayaknya message yang sebenarnya penting tapi belum tersampaikan gitu. aku nggak tahu, mungkin aku akan lebih coba ngomong dari point of view-nya revisi hidup yang Mas Ali coba untuk sampaikan ke banyak audiens gitu ya, bahwa hidup itu kan dinamis sekali ya. Kadang kita merasa bahwa kita di atas, tapi percayalah, ada siapa ya, Robert De Niro if I'm not mistaken, kalau kamu lagi bilangnya gini, kalau kamu lagi di atas, keep calm. Ingat gak itu? Yeah. Whatever happens, keep calm. Dan itu susah loh, Mas. Iya kan? Di atas lagi populer, lagi banyak permintaan, jebret kamera sana sini, and you just being calm, bisa gitu kan ya. Begitu kita di bawah, gitu juga ngerasa suffer, kok nggak ditolong sama Tuhan, kok gini, just calm, bisa, susah kan, gitu. Jadi aku tuh selalu keinget itu ya. Jadi ketika, maksud aku, kalau kita kaitkan sama revisi hidup, guys, kadang-kadang kita ngerasa hidup ini kayak gak adil ya. Kenapa kita yang dipilih untuk ada di sini misalnya, dalam situasi sulit ini gitu misalnya. Tapi begitu kita bisa ngelewatin itu, mungkin kita akan bisa bilang bahwa aku sudah merevisi hidupku dengan berbagai hal yang aku usahakan dan bantuan Tuhan dan alam semesta. So I think it's going to be, gue gak tahu ya, gak jadi quotes of the day juga sih, tapi itu mengingatkan bahwa kita masih punya kesempatan untuk selalu merevisi hidup. One by one, step by step aja. Jangan lupa untuk tetap tenang. Walau susah. Tapi it's doable. Iya. Wow, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Dan buat mereka yang mau reach out ke Mbak Indri, kemana reach outnya? Instagram. Instagram. Just Instagram. I delete my ex account. Oke, jadi @Natalie Indri. Terus perempuan baca. Perempuan baca. Perempuan baca. Iya, kalau mau collab, feel free. Kita ngobrol. Dan kita taruh juga, kalau tadi Instagramnya kan ada di layar ya saat namanya muncul, dan juga di deskripsi video juga ada ke perempuan baca, kemudian ke Kapi juga, ke Borobudur Agency. Ada juga. So, doain ya kita bisa menjual banyak. Ya, insya Allah. Jadi semakin banyak buku-buku kita yang juga bisa hadir dan berdampak di dunia internasional juga gitu secara global. Thank you, terima kasih banyak. Thank you Mas Ali, happy to be here. Terima kasih. Jangan bosan kalau tengsin lagi ya. Oh enggak dong, pasti. Thank you juga udah nyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.